Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gabriel Kaligis dengan NIM 230211060040. Dan sekarang saya akan mendemokan eh, tugas dari praktikum modul 2, praktikum sistem multimedia. Dan di sini mungkin kita akan lihatkan tugasnya. Ini ada buatlah website sederhana yang memuat materi dari modul ini. Oke. Untuk eh, website tersebut saya sudah buat dan berikut untuk kodenya. Di sini jadi seperti ini. Tapi sebelum saya akan jelaskan, misalnya terlebih dahulu. Oke, jadi dia ada lima, lima kelas atau lima section yang saya buat. Oke, kita akan masuk ke dalam penjelasan kode. Di sini mungkin langsung saja di sini eh, HTML-nya yang ada dalamnya di sini ada head atau bagian atasnya kepalanya. Kita akan lihat. Maka dia akan ganti praktikum multimedia. Itu untuk mungkin modul satu sudah. Kita lanjut saja untuk modul 2. Modul 2 di sini kita masuk ke dalam bagian HTML pada audio, video, YouTube, dan juga API. Lanjut untuk yang pertama, kelas pertama di sini ada audio. Ini konten untuk berisikan semua konten yang ada dalam sini. Jadi ada audio untuk kelas pertama, section pertama yaitu kelas audio, kelas 1 yang pertama yaitu audio. Eh, kita masuk ke dalam eh, info box ini, kelas ini yaitu format audio punya tulisan. Oke, kita langsung saja ke dalam kelas media container yang berisikan kode untuk audio ya. Dia akan menggunakan audio control, mana di sini controls itu menampilkan tombol play atau pause seperti itu. Dia akan menampilkan tombol play atau pause di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini karena belum di download nih. Nah, nah, udah. Ini yang terintegrasi. Sini, ini lagunya. Mungkin ini pakai lagunya. Kita putar di sini untuk lagu tersebut. Dia akan putar lagunya di dalam website ini. Oke, kita lanjut ke dalam eh, kelas selanjutnya itu kelas video. Kelas video di sini akan menampilkan video yang dimana format video yang didukung adalah MP4 sampai WebM dan juga OGG. Nah, untuk kelasnya termasuk ke dalam video. Di sini ada tag video yang dimana dalamnya itu akan berisikan source-nya atau eh, sumbernya, sumber dari video itu dari mana seperti itu. Tapi ini karena berupa video, jadi akan bentuk dia akan dalam bentuk MP4 seperti itu. Nah, di sini eh, kita menggunakan video ID, video, di mana jika nanti kita akan eh, menggunakan button seperti yang di dalam website ini,
dia bisa play pause seperti itu, juga perbesar, perkecil dan lain-lain, di mana di situ dia akan menggunakan eh, fungsi JavaScript, mana pakai fungsi ini on click, saat klik maka dia akan play atau pause, on klik dia akan perbesar, on klik akan perkecil, dan juga normal speednya. Oke, kita lanjut ke dalam kelas ketiga yaitu YouTube. Nah, di sini pakai YouTube Embed atau dia akan YouTube mengintegrasikan YouTube ke dalam website. Jadi video YouTube dia menggunakan iframe embed video YouTube yang paling diimplementasikan. Oleh karena itu dalamnya saya menggunakan iframe untuk YouTube seperti ini. Jadi jadi ini adalah video YouTube dengan eh, pakai iframe untuk embednya. Selanjutnya, mungkin diperhatikan dulu seperti ini. Kita bisa zoom in, zoom out, atau bisa perbesar atau kecil. Lalu sini ada YouTube dengan autoplay dan loop, di mana eh, dia masih menggunakan iframe dikarenakan membutuhkan iframe untuk YouTube embed yang direkomendasikan. Tapi di sini perbedaannya adalah dia ada autoplay dan juga loopnya, di mana video ini dia diatur untuk berfungsi atau tujuannya untuk autoplay dan juga auto loop seperti itu, di mana di sini ditambahkan eh, baik, kita menggunakan tidak ada autoplay dengan satu, di mana eh, di sini akan otomatis memutar seperti itu untuk video YouTube. Serta juga dia akan mute satu untuk saat dia memutar video itu dia akan mute atau tidak tidak ada suara seperti itu. Lalu di sini ada loop satu juga klik terakhir untuk mengulang. Selanjutnya geolocation API, di mana kelas ini eh, kami menggunakan API ya, seperti geolocation yang ditampilkan di kode ini. Di mana ketika tombol diklik, ini tadi, jadi boleh pause juga ya. Tapi ini geolocation API ketika diklik, nah sini browser akan meminta izin. Tapi dari sana sudah diminta izin seperti ini. Nah, request, itu karena browsernya sudah meminta izin sebelumnya. Geolocation, nah itu kalau kita matikan, saya tekan pengguna menolak permintaan geolocation karena di sini browser saya buat agar tidak mengizinkan eh, geolocation atau lokasinya. Makanya dia akan menolak. Ketika saya gunakan, saya pasang tadi, maka dia akan menampilkan lokasi yang berupa seperti yang ditulis lokasi Anda, yaitu latitude, longitude, juga lokasi. Nah, di sini eh, dalam kode kita akan lihat script, dia dalam navigator ini dia akan mencari lokasi ketika navigator geolocation, maka dia akan mencari lokasi dari kode-kode ini. Jika tidak, maka dia akan menampilkan error seperti itu. Seperti tadi, jika kita tidak mengizinkan, dia akan menampilkan error untuk pengguna menolak permintaan geolocation. Seperti ini. Dia permission denied. Tapi ketika browser yang tidak bisa, maka yang akan muncul ini. Dan juga begitu seperti untuk lokasi tidak tersedia, permintaan lokasi timeout, dan juga terjadi error yang tidak diketahui. Nah, seperti itu untuk geolocation. Sekarang menggunakan drag and drop API. Drag and drop API seperti yang ada dalam sini itu menggunakan kode JavaScript juga ya.
di mana eh, drag and drop ini, per elemen draggable true seperti ini. Berarti tangannya dia bisa diseret. Sedangkan event untuk on drop, sama on drop, on drag over sama dengan allow drop, dan on drag start eh drag start di bawah sini. Drag, baru lihat drag start, dia akan drag, ditarik, drag. Nah, untuk eh, percobaannya kita akan coba itu seperti ini. Boleh ditarik dan dropnya untuk di sekitar sini. Jadi di kotak yang sudah ditentukan pakai JavaScript untuk drag and drop seperti itu. Jadi bisa di drag di sini dan juga bisa dikemudikan. Itu saja mungkin untuk API dari drag and drop, yaitu mungkin dari praktikum multimedia pada kita multimedia pada modul kedua. Itu saya dari saya. Terima kasih.